Ada yang janggal dalam acara makan malam bersama atau gala dinner KTT G20 Bali, Selasa 15 November 2022 malam. Kejanggalan itu tampak dari ketidakhadiran Presiden Amerika Joe Biden di antara para pemimpin dunia lainnya. Seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Biden memang melewatkan jamuan makan malam KTT G20 di GBK Bali sebagaimana dilansir oleh CNN. Pejabat tersebut menuturkan Biden tidak menghadiri jamuan makan malam karena ada sejumlah urusan, bukan karena COVID-19. Biden juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo karena tidak ikut gala dinner di KTT G20 itu. Padahal kita tahu bahwa acara semalam itu merupakan momen paling baik agar para pemimpin bisa saling bertemu dan bertatap muka. Ketidakhadiran Biden ini pun diduga kuat karena urusan penting dan sangat mendesak. Yah, apalagi kalau bukan urusan perang Rusia versus Ukraina yang semakin genting. Kita ketahui bahwa perang ini bukan hanya urusan dua negara, tetapi juga melibatkan berbagai negara termasuk Amerika yang berdiri di belakang Ukraina. Ibarat gayung bersambut, ketidakhadiran Biden sepertinya mulai terjawab. Pagi ini, Rabu 16 November 2022, rudal Rusia dikabarkan menghantam Polandia yang merupakan negara anggota NATO. Insiden itu menewaskan 2 orang warga Polandia. Hal ini pun dibenarkan oleh seorang pejabat senior intelijen Amerika kepada kantor berita Associated Press. Sumber kedua mengatakan bahwa rudal Rusia menghantam sebuah situs di Polandia sekitar 15 mil dari perbatasan Ukraina. Bahaya perang makin meluas. Jika laporan intelijen Amerika ini benar, maka serangan itu akan menandai kali pertama dalam perang senjata Rusia jatuh di negara NATO. Lantas, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki dilaporkan mengadakan pertemuan mendesak untuk membahas keamanan nasional. Setelah rudal Rusia menghantam, juru bicara pemerintah Polandia Peter Muller mengatakan negaranya telah meningkatkan kesiapan unit militer. Muller mengatakan diskusi sedang dilakukan mengenai apakah akan mengaktifkan Pasal 4 Perjanjian NATO. Pasal 4 Perjanjian NATO mencakup kasus ketika suatu negara anggota merasa terancam oleh kegiatan negara atau organisasi teroris, maka akan melibatkan 30 negara NATO lainnya. Langkah pertama ialah 30 negara anggota NATO akan memulai berdiskusi tentang permintaan anggotanya yang merasa terancam. Konsultasi itu kemudian akan membuat penilaian seberapa bahaya ancaman terhadap negara anggota NATO dan langkah apa yang bisa diambil NATO untuk meresponnya. Keputusan kemudian akan diambil dengan suara bulat. Dilansir dari Sky News, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan rudal Rusia telah menyerang Polandia dan dia telah lama memperingatkan bahwa tindakan Rusia tidak terbatas pada Ukraina. Zelensky menambahkan bahwa serangan di wilayah NATO adalah eskalasi yang sangat signifikan dan tindakan tanggapan diperlukan. Seorang pejabat NATO mengatakan aliansi itu sedang menyelidiki dan berkoordinasi erat dengan Polandia. Sementara itu, juru bicara Pentagon Amerika Brigadir Jenderal Patrick Ryder mengatakan Amerika akan mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO. Namun dia mengaku tidak memiliki informasi untuk menguatkan laporan pers tentang dugaan serangan Rusia di Polandia. Lantas, bagaimana tanggapan Biden? Di sela-sela mengikuti KTT G20 di Bali, Presiden Amerika Joe Biden mengungkapkan bahwa informasi awal menunjukkan tidak mungkin jika rudal yang jatuh ditembakkan dari dalam wilayah Rusia. Seperti dilansir CNN, pernyataan itu disampaikan Biden kepada wartawan saat ditanya apakah terlalu dini untuk menyebut proyektil yang jatuh di Polandia ditembakkan dari wilayah Rusia. Ada informasi awal yang membantah itu. Saya tidak ingin mengatakannya hingga kita benar-benar menyelidikinya, ucap Biden. Namun Biden kemudian menambahkan bahwa
Berdasarkan lintasannya, sepertinya rudal itu tidak ditembakkan dari Rusia. Tapi kita lihat saja nanti, kata Biden. Pernyataan itu disampaikan Biden setelah menggelar rapat darurat di Bali. Hadir dalam rapat tersebut diantaranya pemimpin Jerman, Kanada, Belanda, Spanyol, Italia, Prancis, dan Inggris. Kementerian Pertahanan Rusia buka suara soal laporan rudalnya menghantam Polandia. Negeri Presiden Vladimir Putin itu membantah pemberitaan tersebut. Rusia menyebutnya provokasi. Hal itu sengaja dilakukan untuk meningkatkan situasi. Tidak ada serangan terhadap sasaran di dekat perbatasan negara Ukraina-Polandia yang dilakukan dengan cara Rusia, tegas Kementerian Pertahanan Rusia. Puing-puing yang dilaporkan ditemukan di tempat kejadian tidak ada hubungannya dengan senjata Rusia, tambahnya. Tak hanya Presiden Amerika yang terasa janggal ketika tak hadir dalam acara makan malam bersama, delegasi Rusia juga menunjukkan kejanggalan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dilaporkan dibawa ke rumah sakit tak lama setelah dia mendarat di Bali untuk mengikuti KTT G20. Lavrov pun langsung menjalani perawatan. Sementara itu, 2 orang sumber Rusia mengatakan Lavrov dirawat berkaitan dengan masalah jantung. Adapun Lavrov akan mewakili Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai perwakilan Rusia di KTT G20 Bali. Putin yang tengah bersih tegang dengan sebagian anggota G20 akibat operasi militernya di Ukraina memutuskan untuk tidak hadir. Berbagai spekulasi mewarnai keputusan Putin tersebut. Salah satunya adalah faktor keamanan di mana nyawa Putin akan terancam jika nekat hadir ke Bali. Dalam sebuah laporan yang diposting akun Telegram yang diyakin dekat dengan Kremlin, General SVR, Putin dikabarkan khawatir dengan peningkatan risiko pembunuhan dalam forum KTT G20 itu.